Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya kita gua spesialnya nggak upload video di YouTube gua ya, karena gua lagi di luar negeri di kapal pesiar, jadi sinyal itu agak susah guys. Jadi gua mau online itu susah dan mahal di sini, jadi gua jarang bisa online dan jarang bisa update video. Mungkin kali ini gue ngulangin waktu karena ada hal penting yang mau gue bahas tentang vaksinasi. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita gue ini, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share video gue, karena video ini sangat penting dan bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat para pelaut yang masih berada di rumah dengan menggunakan vaksin tipe A yang akan gue bahas. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, nah kali ini gue mau bahas tentang vaksin yang ada di rumah kemarin ya guys, yang gua sebelumnya gua dapat di rumah sebelum gue join di kapal pesiar, yaitu vaksin Sinovac guys. Ini ini ya, vaksin Sinovac ya guys, vaksin Sinovac. Jadi di kapal pesiar atau di Amerika Serikat, Sinovac itu masih diperbolehkan. Cuma karena sekarang ada jenis COVID-19 itu jenis varian baru, katanya itu varian D atau varian D, itu lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Jadi Sinovac itu masih diperbolehkan, cuma untuk di Amerika Serikat, khususnya untuk pegawai kapal pesiar atau pelaut, kalian itu harus memiliki 3 kali dos atau 3 dosis Sinovac. Dan itu pun gua belum yakin ya kalian itu bisa diterima di kapal pesiar, terutama di Amerika atau US, karena gua di sini itu di kombinasi atau di booster vaksinnya. Gua di booster guys. Nah, bagi kalian yang masih di rumah, teman-teman yang terutama teman-teman Royal Caribbean atau penghuni pekerja kapal lain yang masih menggunakan Sinovac 2 dosis, kalian harus berusaha mendapatkan 1 dosis dari vaksin yang lainnya, baik itu Astra ataupun yang lainnya yang bisa di booster di Indonesia ya guys, yang direkomendasikan oleh para dokter atau para ahlinya. Ya gua nggak nyaranin sih, cuma ini kewajiban biar di sekalian nggak sampai di bandara di sini di port kalian dipulangin, kan kasihan juga waktu dan biaya kalian di perjalanan itu. Nah, gua di kapal kemarin gua di karantina sebelum mendapatkan dosis ketiga, shop karantina namanya, selama 1 minggu sebelum gue dapatkan vaksin ini. Nama vaksinnya Pfizer. Ini nama vaksinnya itu Pfizer. Ini cuma 1 dos aja ya guys, kita dapat cuma 1 dos untuk melengkapi yang ini Sinovacnya, karena kata dokter di sini, para ahli di sini, Sinovac itu memiliki kekuatan untuk daya tahan tubuh kita itu cuma 65%. Jadi kalau di varian baru ini katanya itu harus lebih dari itu. Makanya kita mendapatkan 3 dos atau dosis ketiga, yaitu jenis Pfizer. Jadi sini cuma 1 dos aja ya guys. Dan gue juga mau bahas selama karantina itu gue sih biasa di sini aktivitas cuma berkurang, dan setelah gue dapatkan dosis yang ketiga ini itu ada beberapa efek ya guys. Mungkin kalian di rumah itu ketika kalian mendapatkan vaksin Sinovac itu ada efeknya, mungkin agak meriang atau apa, bahkan kalian tidak ada efek sampingnya. Nah itu. Tapi kalau setelah kalian di booster, mungkin di rumah kalian bisa menanyakan ke dokter ataupun puskesmas ataupun tempat-tempat yang penyedia vaksinasi yang untuk pegawai luar negeri ya guys, ataupun yang lainnya. Kalau kalian butuh cepat ataupun kalian biar bisa cepat dapat LOI, kalau yang belum dapat
sementara kalian udah upload Sinovac vaksin, jadi kalian harus booster secepatnya. Dan gue saranin yang direkomendasikan di Indonesia dulu ya, karena di sini yang direkomendasikan itu cuma Pfizer. Dan vaksinnya itu efek sampingnya ya lumayan sedikit ya, apa namanya, parah sih. Gua kemarin habis divaksin itu hampir 2 harian guys, nggak bisa, bukannya nggak bisa sih, badan tuh meriang, tulang nyeri semua dari atas sampai bawah. Terus apa lagi ya, sedikit pusing, tapi gue harus tetap kerja karena di sini tuh nggak ada istilah libur ya guys. Kalau di rumah seperti itu mungkin kalian udah libur. Nah, efek sampingnya sih seperti itu. Yang paling parah itu meriang, panas dingin, sama tulang nyeri dari atas sampai bawah. Bahkan kalian kalau bergerak itu rasanya nggak pengen kemana-mana, tulang sakit sekali. Itu yang efek sampingnya kalau pakai yang ini 1 dos Pfizer ini ya guys. Nah itu, jadi kalian yang masih di rumah, teman-teman yang masih di rumah yang sudah vaksin Sinovac 1 atau 2 kali, gue saranin secepatnya agar kalian yang sudah, terutama yang sudah dapat LOI, secepatnya urus agar kalian tidak di pending terus. Dan yang belum dapat LOI, kalian sudah vaksin Sinovac, kalian juga harus mencari vaksin yang bisa booster atau kombinasi vaksin biar kalian bisa cepat dapat LOI. Dan gue saranin, karena ini informasi yang gue dengar dari kapal langsung, karena Sinovac itu di sini kemarin pas gue pilih yang harus vaksin ini, harus vaksin Pfizer ini, itu ada pilihannya di pulang tapi tidak akan dipanggil lagi, istilahnya dipulangin secara halus gitu ya guys. Cuma informasi itu yang gue baca di sana, karena Sinovac itu terlalu lemah katanya untuk vaksin untuk varian yang baru ini. Jadi kalian secepatnya urus dan semoga kalian tidak kenapa-kenapa dengan vaksin booster seperti ini, kombinasi vaksin seperti ini, agar kalian bisa nyaman dan bisa berangkat secepat mungkin. Terutama kalian yang sudah libur dari hampir 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun ya guys. Gue doakan kalian bisa menyusul secepatnya ke sini. Oke. Nah, sekian cerita dan pengalaman gue dari booster vaksin ini, 2 jenis ini, Sinovac versus Pfizer. Dan gue saranin kalian secepatnya urus, dan semoga video gue ini bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, bantu channel gue subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi tentang Sinovac vaksin yang ada di kapal pesiar, terutama buat kalian yang masih di rumah ya guys. Gua cuma bantu share dan untuk kalian semua. Oke, semoga video gue bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel gue. Dex Catur.